Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nabila Salwa dengan NIM K1322014. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas persamaan diferensial kelas D, yakni membuat pertanyaan dan juga penyelesaian dari suatu PD non-homogen. Yang pertama, yakni ada koefisien konstan non-homogen, persamaan diferensial dengan koefisien konstan non-homogen. Di sini saya memiliki suatu problem atau permasalahan dengan Y double aksen dikurangi dengan 2Y aksen ditambah Y sama dengan X plus 1. Nah, untuk hal ini kita ini ingin mencari solusi umum, yakni Y sama dengan YC plus YP. Nah, dengan YC sendiri, yakni adalah suatu solusi homogen. Jadi, yang pertama, kita harus mencari penyelesaian dengan koefisien, dengan solusi homogen. Yakni, dari soal tersebut, solusi homogennya itu kita misalkan dengan Y sama dengan E pangkat RT. Nah, di sini sebenarnya saya mencoba cara baru. Sebenarnya bisa juga untuk mencari solusi homogen itu dengan M kuadrat. Kalau ini pangkatnya 2, itu M kuadrat min 2M plus 1 sama dengan 0, seperti itu. Nah, eh, tapi di sini saya menggunakan cara yakni dengan Y sama dengan ER pangkat T. Lalu untuk turunannya Y sendiri yang pertama yakni RE pangkat RT. Lalu kita cari juga turunan yang keduanya yakni R kuadrat E pangkat RT. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya, ke dalam PD, yakni dengan R kuadrat ERT. Jadi yang Y pangkat Y double aksen itu kita masukkan nilainya ini yang di Y pangkat Y double aksen kita masukkan, kita substitusi ke dalam PD-nya tadi pertanyaannya. Begitu juga dengan Y pangkat Y aksen. Tadi kan hasilnya itu 2RE RT. Lalu kita tambahkan dengan E pangkat RT sama dengan 0. Jadi kita tadi mencari Y-nya, kita misalkan Y-nya, lalu kita substitusikan ke dalam suatu pertanyaan, suatu PD yang ada di pertanyaan tadi. Begitu, maka nanti eh, ketemu hasilnya itu R min 1 kuadrat, yang mana itu nanti menjadi akar kembar. Dan penyelesaiannya itu cuma satu, yakni R sama dengan 1. Sehingga persamaan karakteristik yang diperoleh dari YC adalah C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X. Karena akar karakteristiknya itu sama, yakni R-1 kali R-1. Seperti itu. Lanjut. Lalu untuk yang selanjutnya yakni mencari YP dengan koefisien tak tentu. Jadi setelah kita berhasil untuk mendapatkan solusi homogen, maka langkah yang selanjutnya kita yakni mencari YP karena tadi sudah ditemukan nilai YC-nya, yakni C1
C1 E pangkat X plus C2 X E pangkat X, maka langkah yang kedua yakni kita mencari YP dengan koefisien tak tentu dengan memanfaatkan nilai YC-nya tadi. Nah, caranya karena tadi di ruas kanan dari suatu persoalan itu adalah X plus 1, maka YP-nya itu eh, nilainya itu AX plus B. Yang mana di sini YP, Y aksen P itu sama dengan A dan juga turunan yang keduanya lagi dari A itu adalah 0 gitu. Lalu substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan yang awal tadi, persamaan di soal. Maka karena tadi di soalnya itu Y double aksen P dikurangi 2 Y aksen P ditambah Y sama dengan X plus 1, maka diperoleh nilainya itu tadi Y double aksen P itu kan sama dengan 0, maka disubstitusikan. Sehingga itu nanti min 2A plus 2AX plus B sama dengan X plus 1 gitu. Lalu kita jumlahkan seperti biasa, seperti persamaan AX plus B min 2A sama dengan X plus 1. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai A dan juga nilai B. Nilai A-nya sendiri itu 1 dan juga nilai B-nya itu penyelesaiannya 3. Sehingga untuk nilai YP-nya itu kita mendapatkan nilai X plus 3. Di mana sekarang kita sudah mengetahui nilai YP. Gitu. Lalu maka penyelesaian dari persoalan tersebut menggunakan metode koefisien tak tentu itu adalah Y sama dengan YC plus YP, di mana YC-nya tadi di awal itu adalah C1 E pangkat X ditambahkan C2 XE pangkat X, lalu kita tambahkan juga dengan nilai dari YP. YP-nya sendiri itu adalah X plus 3 yang baru saja kita temukan. Seperti itu untuk metode koefisien tak tentu. Lanjut. Untuk yang kedua, yakni mencari nilai YP dengan variansi parametrik. Nah, untuk menggunakan metode variansi parametrik ini, itu kita gunakan nilai YC tadi di awal itu C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X dan juga Y1-nya itu E pangkat X dan kita tahu bahwa turunan dari Y1 itu adalah E pangkat X juga dan juga Y2-nya itu X E pangkat X dan juga Y2 turunannya Y2 itu adalah E pangkat X ditambah X E pangkat X gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan matriks, yang mana matriksnya itu dari E dari Y1 dan juga Y2 dan juga turunan-turunannya, yakni kita isi di baris 1 dan kolom 1 itu E pangkat X, X, E pangkat X, dan juga diisi seperti itu. Sehingga hasilnya itu nanti E pangkat 2X plus X E pangkat 2X min X E 2X sama dengan E pangkat 2X. Maka hasilnya nanti di akhir itu E pangkat 2X. Nilai YP itu nanti eh,
sama dengan min Y integral dari Y2 fx dibagi W dx plus Y2 integral Y2 fx dibagi W dx. Sama dengan min EX integral XE pangkat X plus 1 dibagi E pangkat 2X dx plus XEX integral E pangkat X plus 1 dibagi E 2X dx gitu. Nah, itu nanti diintegralkan sampai kita bertemu dengan hasilnya itu X plus 3. Nah, kalau sudah bertemu dengan X plus 3, maka kita substitusikan substitusikan ke dalam nilai Y. Karena Y-nya itu kan YC plus YP, sehingga Y-nya itu nanti C1 E pangkat X plus C2 X E pangkat X plus X plus 3. Itu. Melanjutkan tadi yang penyelesaian dari YC. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai W, nah, kita tadi kan W-nya ketemu X pangkat min 3. Nah, di sini berarti kita mencari turunan dari U, yang mana U itu tadi kan U aksen atau turunan dari U, itu kan X pangkat min 3. Nah, kita turunkan menjadi X min 3 pangkat min 3 dx. Sehingga hasilnya itu nanti 1/min 3 X pangkat min 2. Nah, itu tadi diperoleh sehingga diperoleh salah satu solusi homogen. Maka YC-nya itu tadi kan Y1 plus Y2. Maka X min 1/3 X pangkat min 1. Nah, itu tadi apabila diperumum, bentuknya itu menjadi YC-nya itu C1X plus C2 X pangkat min 1. Seperti itu. Nah, ini untuk solusi homogennya kita ketemu C1X plus C2 X pangkat min 1. Lanjut. eh Lalu kita mencari YP dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, tadi karena di ruas kanan itu sama dengan 1, maka YP itu A. YP sama dengan A bentuknya. Nah, maka turunan dari A itu adalah 0, turunan keduanya itu juga 0. Maka kita substitusikan ke persamaannya yang di awal soalnya. Sehingga hasilnya itu nanti 0 tambahan 0 min A sama dengan 1. Sehingga A itu sama dengan min 1 gitu. Maka ketemu YP-nya itu min 1. Maka diperoleh Y, solusi umumnya itu kan Y sama dengan YC plus YP. Berarti tinggal digabung tadi untuk YC-nya kan C1X plus C2X. YP-nya min 1, sehingga hasilnya itu. Oke, lanjut. Lalu yang selanjutnya kita mencari YP itu dengan menggunakan variansi parametrik. Nah, di sini kita ubah dulu dari soalnya PD-nya tadi X kuadrat Y double aksen plus XY aksen min Y sama dengan 1 itu diubah menjadi Y double aksen plus X pangkat min 1 Y pangkat Y aksen min X pangkat min 2 Y sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga kita eh, mendapatkan fx-nya itu sama dengan X pangkat min 2. Dan YC-nya tadi seperti yang di awal, kita telah menemukan YC-nya itu hasilnya C1X plus C2 X pangkat min 1 gitu. Nah, di sini berarti kita tinggal mencari Y1. Y1-nya itu kan X di YC. Nah, turunan dari X itu kan 1. Lalu yang C2 X pangkat min 1 itu Y2-nya itu kan X pangkat min 1.
Berarti turunannya itu min X min 2 gitu. Lalu kita membuat solusinya itu menjadi matriks W dengan mengisi kolom-kolomnya dengan tadi dengan Y1 dan Y2 dan juga turunan-turunannya seperti di kolom matriks tersebut. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan hasil itu min 2 X pangkat min 1. Tuh. Nah, kita masukkan seperti cara yang konstan tadi. Untuk YP-nya itu kita masukkan dengan min Y1 dengan rumus yang sama. Kita lakukan pengolahan sehingga mendapatkan hasil bahwa YP-nya itu sama dengan min 1. Gitu. Nah, ketika sudah bertemu YP, YP-nya kan min 1. Maka tinggal kita gabungkan dengan YC. YC-nya kan C1X plus C2X pangkat min 1 ditambah dengan YP-nya min 1. Nah, itu hasilnya. Itu. Lanjut. Yang terakhir yakni ada persamaan Cauchy-Euler. Nah, di sini memiliki ordo 3 yakni berpangkat 3 dengan soal seperti berikut. Nah, kita dituntut sama untuk mencari solusi umum Y, yang mana Y itu adalah YC plus YP. Nah, gitu. Nah, yang pertama itu kita cari, kita misalkan bahwa X itu sama dengan E pangkat T, dan juga X pangkat 3 itu berarti E pangkat 3T gitu ya. Nah, untuk yang turunan yang pertama, berarti kan 1/X di DT. Turunan yang kedua itu berarti kan 1/X pangkat 2 D kuadrat Y per DT kuadrat min DY DT gitu. Terus sama turunan yang ketiga itu juga kita lakukan hal yang sama sehingga hasilnya itu 1/X pangkat 3 D pangkat 3 Y per DT kuadrat min 3 D kuadrat Y per DT kuadrat plus 2 DY per DT gitu. Nah, substitusikan ke persamaan yang di awal di pertanyaannya tadi. Kita substitusikan. Untuk yang turunan pertama, untuk yang turunan ketiga tadi kan ada 1/X. Tuh, D pangkat 3 Y per DT pangkat 3 seperti itu. Sama, dimasukkan semuanya dari turunan-turunannya disesuaikan gitu. Nah, sehingga mendapatkan hasil nanti di akhir itu D pangkat 3Y per DT pangkat 3 min 4 D kuadrat Y per DT kuadrat plus 5 DY DT min 2Y sama dengan E pangkat 3T. Nah, di sini kita mendapatkan untuk mendapatkan solusi homogen itu bisa menggunakan persamaan karakteristik gitu. Karena ini kan bentuknya sudah bersamaan, maka bisa digunakan persamaan karakteristik. Nah, di sini saya mengambil dengan variabel M pangkat 3 min 4, M pangkat 2 plus 5, M min 2, sama dengan nanti bertemu hasil akar-akarnya itu 1, 2, dan juga 2. Nah, di sini kan M1 dan M2 itu karakteristiknya sama, sama-sama 1. Nah, sehingga itu nanti hasilnya C1ET ditambah C2TET ditambah karena 2 beda, maka pangkatnya nanti 2 C3E pangkat 2T. Gitu. Itu untuk solusi homogennya, untuk YC. Nah, untuk mencari YP sama seperti yang sebelumnya,
Sama seperti yang sebelumnya, untuk mencari nilai YP itu bisa menggunakan koefisien tertentu. Nah, di sini tadi kan kita sudah misalkan bahwa fx itu sama dengan E pangkat 3T, maka YP-nya itu adalah AE pangkat 3T, di mana untuk turunan pertamanya itu hasilnya 3AE 3T, untuk turunan kedua itu 9AE pangkat 3T, dan turunan ketiga itu 27AE pangkat 3T. Nah, kita substitusikan lagi ke dalam persamaan yang pertama, sehingga mendapatkan hasil nanti akhirnya itu A itu sama dengan 1/4. Gitu. Terus habis itu YP itu sama dengan 1/4 E pangkat 3T gitu. Karena tadi udah diperoleh hasil. Nah, sehingga untuk mencari nilai Y, itu kan tadi YC plus YP. Dengan substitusi balik T menjadi E pangkat X. Sehingga di awal tadi kan C1X ditambah C2 X EX plus C3 X kuadrat plus 1/4 X pangkat 3 gitu. Karena di yang awalnya T menjadi X kembali. Lanjut. Nah, yang terakhir untuk mencari YP itu menggunakan variasi parametrik. Nah, di sini karena tadi kita sudah mencari YC-nya itu kan C1 E pangkat T plus C2 T E T plus C3 E pangkat 2T, itu kita mencari satu-satu Y1, Y2, Y3-nya. Y1-nya itu tadi kan E pangkat T, lalu turunannya itu nanti tetap E pangkat T, turunan keduanya tetap E pangkat T. Yang Y2 tadi T E pangkat T itu nanti kalau diturunkan itu menjadi E pangkat T plus TET. Nah, itu nanti diturunkan lagi untuk turunan yang kedua dari Y2 itu menjadi E pangkat T plus E pangkat T plus TE pangkat T menjadi 2E pangkat T plus TET. Yang Y3 itu ada E pangkat 2T. Turunan pertamanya 2E pangkat 2T, Y3-nya 4E pangkat 2T. Nah, di sini kita gunakan lagi matriks yang mana nanti bisa mengisi dari Y1 dan juga turunannya, Y2 dan juga turunannya, Y3 dan juga turunannya. Seperti gambar matriks tersebut ya. Lalu diperoleh nanti hasilnya itu W-nya E pangkat 4X. Tuh. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu kita bisa masukkan dari W1 kita ganti dengan 0 seperti itu. Dan juga W2, W3 yang nanti menghasilkan TE pangkat 6T min E 6T dan juga min E 6T menghasilkan untuk W2 dan W3-nya nanti menghasilkan E pangkat 5T gitu. Untuk V1 aksen kita mencari turunan dari V1 aksen dari V1 yakni nanti hasilnya itu ketemunya X min 1 kali E pangkat 2T dan V1 itu setengah TE pangkat 2T min 3/4 E pangkat 2T. Ya seperti itu sama dengan V2 dan juga V3. Lalu yang W itu nanti tinggal kita isi dengan hasil-hasilnya yang tadi sama, sehingga menghasilkan nilai E pangkat 2T. Nah, di sini kita sudah menemukan untuk YP-nya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita masukkan
rumus, lalu tinggal masukkan saja substitusi ke dalam rumus. Lalu untuk mencari YP itu tadi Y1 F1 ditambah Y2 F2 ditambah Y3 F3. Nah, dengan hasil akan sama dengan koefisien tak tentu, yang mana hasilnya nanti 1/4E pangkat 3T. Sehingga untuk hasil akhirnya itu nilai Y sama dengan C1 X plus T2 X E pangkat X plus T3 X kuadrat plus 1/4 X pangkat 3. Seperti itu. Baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dalam penjelasan materi persamaan diferensial non-homogen, baik dari metode koefisien tak tentu dan juga variansi parametrik itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.